Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan tentang regresi secara khusus, karena regresi merupakan analisis yang cukup istimewa, memiliki banyak aplikasi, memiliki banyak ekstensi, lalu kemudian merupakan basic dasar dari cara berpikir atau cara analisis yang lebih kompleks. Regresi merupakan analisis yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan prediksi. Misalnya, jika kita ingin memprediksi misalnya prestasi belajar mahasiswa, kita prediksikan dengan menggunakan nilai tes masuk, maka kita bisa menggunakan regresi untuk melihat prediksi IP mahasiswa jika dilihat dari nilai tes masuknya. Nah, regresi sendiri akan menghasilkan garis regresi atau garis prediksi. Garis regresi ini merupakan garis yang dianggap dapat mewakili atau dapat merepresentasikan sebuah data terkait dengan dua atau lebih variabel. Misalnya dalam gambar ini ada sebuah data, kemudian garis regresi akan memberikan garis yang terbaik yang mempresentasikan gambar ini. Nah, kita tentu saja bisa mencoba-coba kira-kira garis seperti apa yang dapat merepresentasikan grafik ini. Nah, tapi kemudian pertanyaannya adalah, apa maksud dari garis terbaik atau apa kriterianya menemukan garis regresi terbaik? Garis regresi terbaik itu dapat didefinisikan dengan jumlah penyimpangan kuadrat antara data dengan hasil prediksi. Jika jumlahnya kecil atau minimal, maka garis regresi yang kita peroleh atau yang kita buat itu merupakan garis regresi yang terbaik. Mengapa harus dikuadratkan? Karena jika kita tidak mengkuadratkan, persamaan ini akan memberikan nilai negatif dan positif sehingga mereka saling meniadakan, sehingga hasil perhitungan E-nya itu akan cenderung kecil. Meskipun sebetulnya pada kenyataannya error yang terjadi cukup besar, hanya saja antara positif dan negatifnya berimbang. Nah, dengan mengkuadratkan lalu kita bisa meniadakan efek dari negatif positif ini sehingga kita bisa melihat dengan lebih akurat besarnya penyimpangan yang terjadi antara prediksi dengan realitasnya. Nah, saya sudah membuat sebuah aplikasi web dalam Shiny Apps. Linknya dapat dilihat di sini. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan ilustrasi mencari garis regresi yang terbaik atau garis regresi yang paling representatif dengan menghitung nilai epsilonnya, epsilon kuadrat dengan rumus ini. Nah, kemudian kita dapat memasukkan angka berapa saja dalam beta 0 dan beta 1, lalu kita bisa melihat seperti apa garisnya, garis regresinya, lalu kita bisa adjust gitu ya, kita naikkan, kita turunkan, lalu melihat besarnya E kuadrat ini, apakah E kuadratnya naik atau turun. Jika turun, ini berarti kita perlu mengubahnya makin mendekati supaya errornya makin mendekati 0. Misalnya kita coba saja, misalnya beta 1-nya kita naikkan. Nah, kita lihat tadi 19881, begitu kita naikkan lalu berkurang menjadi 19331. Oke, berarti kita naikkan terus dan dia terus berkurang. Lalu misalnya kita isikan saja 1 gitu ya. Oh, ternyata kalau 1 terlalu besar, errornya yang dihasilkan terlalu besar, penyimpangan prediksinya, berarti mungkin kita turunkan jadi 0,5 mungkin. Masih terlalu besar, mungkin 0,2.
angka 0,1 ternyata cukup kecil, dan kita lihat garisnya itu lumayan mengikuti arah dari korelasinya. Nah, mungkin kita perlu mengubah beta nolnya. Misalnya kita naikkan, oh ternyata dia bertambah sehingga kita harus turunkan. Nah, teman-teman bisa melihat angka E-nya makin berkurang. Oke, dan seterusnya. Nah, tugas Anda adalah sekarang coba mencari garis regresi yang paling baik dengan menggunakan aplikasi ini untuk data ini. Tentu saja data yang berbeda akan memiliki garis regresi terbaik yang berbeda juga. Nah, silahkan mencari, lalu mencoba menemukan berapa sebetulnya angka garis regresi yang paling baik. Mungkin kemudian muncul pertanyaan, apakah tidak ada cara yang lebih mudah gitu ya untuk mencari garis regresi terbaik? Kalau setiap kali kita melakukan regresi kita harus membuat garis seperti ini terus menerus, tentu saja itu akan menghabiskan waktu. Nah, saya mencoba melakukan simulasi, lalu gambar di depan ini adalah hasil simulasinya. Sumbu Y itu adalah angka E kuadratnya, sementara sumbu X itu adalah beta satunya. Jadi saya fixkan beta nolnya, kemudian beta satunya saya ubah-ubah. Nah, ternyata ketika saya mengubah-ubah beta 1 akan muncul angka beta 1 yang menghasilkan E kuadrat yang paling kecil. Jadi ketika saya mulai dari angka minus 1, kemudian 0, 1, 2, lalu antara 0 sampai 1 itu kemudian muncul sebuah angka beta 1 yang memberikan error terkecil, memberikan penyimpangan terkecil. Ini artinya mungkin kita bisa menemukan satu cara yang lebih mudah untuk mencari garis regresi terbaik. Nah, tentu saja ada cara yang lebih mudah, dalam arti cara yang tidak serepot tadi. Kita mencoba-coba garis regresi terus-menerus. It's going to be a bit scary karena ini melibatkan diferensial. Jadi dari persamaan regresi seperti ini, nomor 1, ada 2 parameter yang hendak dicari. Kemudian kita mencari diferensial dari turunan dari E kuadrat terkait dengan beta 0 dan beta 1. Kemudian menemukan beta 0 beta 1 dengan membuat rumus diferensialnya tadi itu sama dengan 0. Nah, setelah kita melakukannya, ternyata rumus dari beta 1 itu akan sama dengan ini. Rumus ini akan menghasilkan beta 1 yang terbaik. Begitu juga dengan beta 0. Jika kita menggunakan rumus ini, maka kita akan memperoleh garis regresi terbaik. Nah, rumus ini berasal dari diferensial tadi. Nah, kalau kita cermati lebih jauh untuk beta 1, kita bisa lihat beta 1 itu sama dengan covariance dari XY dibagi variance dari X. Nah, tentu saja kita masih ingat bahwa angka korelasi, koefisien korelasi itu akan sama dengan kovarian dari XY, jadi memiliki numerator yang sama, hanya berbeda denominatornya. Untuk korelasi produk momen, denominatornya adalah standar deviasi X dikali standar deviasi Y. Jadi yang berbeda hanya denominatornya saja. Nah, oleh karena itu kita bisa memperoleh beta 1 dari angka korelasi produk momen, yaitu ini. Korelasi produk momen dikali standar deviasi Y dibagi standar deviasi X. Lalu kita akan menemukan beta 1. Nah, ini dengan syarat variabel prediktor yang kita libatkan dalam model hanya terdiri dari 1 variabel prediktor. Jika variabel prediktornya lebih dari 1, maka rumus beta 1 sama dengan korelasi ini itu tidak bisa diterapkan lagi. Kita perlu mengubah
merubahnya gitu ya. Kemudian beta 0 itu dirumuskan, didapatkan dari ini, dari rumus ini. Nah, rumus ini akan memberikan garis regresi terbaik. Kita akan coba lihat ya, apakah benar itu. Nah, kita akan coba dengan menggunakan R dan RStudio untuk melakukan analisis regresi. Kemudian kita akan menemukan angka beta 0 dan beta 1-nya, lalu kita akan coba masukkan angka itu ke dalam aplikasi web tadi. Nanti kita akan melihat berapa besarnya angka epsilon yang akan dihasilkan. Baik, nah di sini sudah ada data yang saya gunakan untuk membuat aplikasi web tadi. Jadi kita kontrol enter saja. Kemudian analisis regresi bisa kita lakukan dengan perintah lm, lalu y tilde x, beta 0 nya itu adalah minus 4,55. Nah, beta 0 ini juga disebut sebagai intercept atau titik pertemuan antara garis regresi dengan sumbu y, atau dengan kata lain besarnya nilai y ketika x sama dengan 0. Untuk beta 1-nya besarnya 0,1183. Ini adalah tingkat kemiringannya atau slope dari garis regresi. Nah, kita coba masukkan ke sini angkanya. Jadi dari negatif 4,5525, kemudian angkanya beta 1-nya 0,1183. Nah, kita temukan angka epsilon kuadrat sebesar 70,12. Ini dijamin merupakan angka terkecil. Jadi kalau misalnya kita naikkan sedikit gitu ya, kemudian jadi 70,67, jadi akan selalu lebih besar dari angka ini. Seandainya ini saya naikkan, jadi seandainya kita ubah-ubah angkanya, kita akan memperoleh angka epsilon kuadrat yang selalu lebih besar daripada jika kita menggunakan garis regresi yang dihasilkan dari rumus tadi. Ini berarti garis regresi yang dihasilkan dari rumus tadi merupakan garis regresi terbaik yang akan memberikan penyimpangan terkecil. Nah, oleh karena itu, garis regresi inilah yang kemudian digunakan, senantiasa digunakan dengan rumus tadi, lalu dengan ekstensi ketika misalnya menggunakan variabel prediktor lebih dari satu, maka dia berubah menjadi matriks, lalu persamaannya menjadi persamaan matriks. Tapi dasar pemikirannya adalah seperti itu. Jadi analisis regresi merupakan analisis yang berusaha mencari garis regresi terbaik, dalam arti garis regresi yang paling representatif terhadap data, atau dengan kata lain juga garis regresi yang menghasilkan penyimpangan antara data real dengan data prediksi yang terkecil. Nah, perintah dalam RStudio itu sangat simpel, hanya dengan menggunakan lm. Lalu kita bisa simpan gitu ya dalam, kita bisa panggil kembali. Nah, dari objek res ini yang merupakan tempat menyimpan hasil analisis regresi, kita juga bisa memperoleh nilai misalnya
beberapa nilai, misalnya koefisiennya. Ini adalah koefisiennya. Kemudian juga residualnya. Nah, ini adalah E-nya. Jadi data real Y dikurangi hasil prediksinya. Nah, ini kalau kita kuadratkan, kemudian kita sum, hasilnya akan sama dengan 70,12 yang kita lihat tadi. Kemudian kita juga bisa mencari fitted value-nya. Ini adalah hasil prediksinya. Oke. Selain itu, kita juga bisa membuat plot. Nah, ketika kita memberikan perintah plot pada hasil dari regresi, maka plot dari hasil regresi ini akan memberikan semacam diagnostik atau pengecekan asumsi. Misalnya di sini kita lihat gambar pertama itu adalah plot dari residu dengan prediksi, garis prediksi dengan hasil prediksinya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk mengecek apakah ada pola-pola non-linear gitu ya, atau apakah ada pola-pola heteroskedastik. Itu bisa kita lihat di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah pengecekan normalitas dari residu. Kita lihat di sini residunya cenderung mengikuti kurva normal. Kemudian ini terkait dengan scale location, kurang lebih bicara tentang heteroskedastisitas. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa variasi distribusi residunya itu cenderung homogen. Kemudian ini adalah leverage. Leverage itu adalah seberapa besar setiap kasus itu memberikan pengaruh terhadap perubahan garis regresi. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya leverage-nya cenderung kecil. Nah, salah satu ukuran leverage itu adalah Cook's distance. Jadi kurang lebih bicara hal yang sama, seberapa besar sebuah kasus itu akan berpengaruh terhadap perubahan garis regresi. Dalam hal ini biasanya yang kita cari atau yang kita waspadai itu adalah outlier, karena outlier akan bisa membuat garis regresi berubah sangat banyak ketika kita hilangkan outliernya. Oke. Nah, itu adalah diagnostik dari analisis regresi. Kita bisa memperoleh diagnostik yang lebih lengkap dengan menggunakan beberapa package yang lain. Tapi paling tidak ini adalah dasar diagnostik yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah model regresi yang kita lakukan itu bisa dikatakan memberikan hasil yang baik gitu ya. Demikian presentasi dari saya terkait dengan garis regresi. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Akan ada terkait dengan presentasi hari ini adalah cara menggunakan analisis regresi yang lebih banyak dengan R Studio. Misalnya kalau kita mau melakukan inferensi garis regresi, lalu bagaimana caranya kita akan lihat di video yang berikutnya. Sampai jumpa.